nama saya Dia Ayu Arifuspa dari Manajemen Agribisnis Angkatan 58 kelas A. Indonesia adalah negara religius. Hal itu dibuktikan dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Kebebasan dalam beragama dijamin dalam UUD 1945 pasal 29 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui oleh negara. Agama-agama yang diakui oleh negara adalah Islam, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Keenam agama harus hidup berdampingan di masyarakat dengan prinsip toleransi antarumat beragama. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, memperkirakan bahwa masyarakat yang memeluk agama Islam di Indonesia berjumlah 207,2 juta jiwa, dengan persentase 87,2% dari keseluruhan masyarakat Indonesia dan menjadi agama terbesar di Indonesia. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran yang terdiri dari 30 juz. Hari besar umat Islam diantaranya adalah Idul Fitri atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Lebaran yang pada tahun 2021 jatuh pada tanggal 13 Mei dan Idul Adha yang pada tahun 2021 jatuh pada tanggal 20 Juli dilakukan untuk memperingati peristiwa kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, memperkirakan bahwa masyarakat yang memeluk agama Buddha di Indonesia berjumlah 1,7 juta jiwa, dengan persentase 0,7% dari keseluruhan masyarakat di Indonesia dan menjadi agama kelima terbesar di Indonesia. Agama Buddha atau juga yang sering disebut dengan Buddha Dhamma memiliki kitab suci yang sering dikenal dengan Pitaka atau keranjang. Pitaka terbagi menjadi 3 kelompok besar yang terdiri dari Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Hari Waisak yang dilakukan oleh para pemegang agama Buddha dalam memperingati kelahiran Sang Buddha. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, memperkirakan bahwa masyarakat yang memeluk agama Kristen Katolik di Indonesia berjumlah 6,9 juta jiwa, dengan persentase 2,9% dari keseluruhan masyarakat Indonesia, dan menjadi agama ketiga terbesar di Indonesia. Dalam agama Kristen Katolik, penyebutan untuk kitab suci juga sama dengan agama Kristen Protestan, yaitu Alkitab. Hari besar bagi umat Kristen Katolik, Natal, sama seperti Kristen Protestan. Hari Raya Santa Perawan Maria merupakan perayaan yang dilakukan untuk memperingati kepercayaan gereja bahwa Bunda Maria dikandung tanpa noda yang jatuh pada tanggal 8 Desember. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, memperkirakan bahwa masyarakat yang memeluk agama Kristen Protestan di Indonesia berjumlah 16,5 juta jiwa, dengan persentase 6,9% dari keseluruhan masyarakat Indonesia dan menjadi agama kedua terbesar di Indonesia. Dalam mempelajari lebih dalam mengenai nilai-nilai dari agama Kristen Protestan, Gereja Kristen Protestan di Bali atau GKPB mengeluarkan buku berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus. Bagi para pemegang agama Kristen Protestan, menyebut kitab suci mereka dengan sebutan Alkitab. Hari besar bagi umat Kristen diantaranya adalah Natal, yang merupakan perayaan yang dilakukan untuk memperingati kelahiran Yesus yang jatuh pada tanggal 25 Desember. Hari Paskah merupakan perayaan yang dilakukan untuk memperingati kebangkitan Yesus. Indonesia adalah negara yang kaya, baik dari segi sumber daya alam maupun keberagamannya. Ada beberapa bentuk keberagaman di Indonesia.
mulai dari keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman ras, dan juga keberagaman anggota golongan. Meskipun Indonesia adalah negara yang kaya akan perbedaan dan keberagaman, hal tersebut membuat Indonesia rentan terpecah belah akibat perbedaan yang ada. Perpecahan di masyarakat bisa memicu konflik yang menimbulkan kerugian pada banyak pihak. Sikap dan perilaku toleransi terhadap keberagaman masyarakat merupakan kunci untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, serta mencegah proses perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Setiap individu hendaknya mengaplikasikan perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan antar golongan. Oleh karenanya, diperlukan sifat toleran dan juga tenggang rasa terhadap perbedaan dan kemajemukan di masyarakat. Sifat toleransi haruslah ditanamkan sejak dini supaya bisa menerima perbedaan yang ada. Sekian penjelasan dari saya tentang materi tugas Pancasila. Saya akhiri.